Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol Willem Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cenderawasih Live Polda Papua. Dalam rangka HUT Dokes Polri dan HUT Rumah Sakit Bayangkara seluruh Indonesia ke-75, Polda Papua menggelar operasi bibir sumbing secara gratis. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, didampingi pejabat utama Polda Papua di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Kabid Dokes Polda Papua, Kombes Pol Dr. Naryana mengatakan, kegiatan ini bersifat nasional dan serentak dilaksanakan oleh seluruh Polda pada tanggal 12 sampai 17 Juni 2021. Ia menambahkan, kegiatan ini diikuti oleh 6 orang, akan tetapi yang dapat mengikuti bakti kesehatan hanya 5 orang, dikarenakan 1 orang terdapat kelainan pada jantung. Adapun 4 orang peserta berasal dari kota Jayapura dan 1 orang dari Kabupaten Kerom. Kegiatan kegiatan bakti sosial ini tidak hanya berhenti di sini, Jenderal. Sesuai petunjuk Pak Kapolda maupun Pak Wakapolda dan Pak Ir, kita akan melakukan kegiatan baksos dalam kegiatan yang sama, namun akan ditambah lagi dengan katarak dan hernia. Jadi Rumah Sakit Bayangkara akan bermitra dengan Sinarmas yang PT bergerak di kelapa sawit yang ada di Sentani, akan bermitra dengan kita. Akan dilakukan operasi 3 macam tersebut pada tanggal 28 sampai 30 Juni. Itu akan dilaksanakan di RS Bayangkara. Ia juga menghimbau warga di kota Jayapura dan kabupaten sekitarnya dapat berpartisipasi dalam operasi gratis tersebut jika memang terdapat keluarga yang membutuhkan. Sementara itu, Wakapolda Papua mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi Polri dari Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ia menambahkan ini adalah salah satu program Kapolri yang dilaksanakan oleh Bitdokes. Baik internal maupun eksternal, Polri memiliki tugas yang salah satunya yaitu kesejahteraan masyarakat di daerah Papua. Program tersebut juga disampaikan merupakan perwujudan dari program pendekatan kepolisian secara humanis. Yang pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri hari jadi ya. Hari jadi Bitdokes. Ternyata umurnya mirip-mirip dengan negara kita ya, 75 tahun. Saya akhiri apa yang menjadi penyampaian saya ini dengan ucapan selamat kepada Bitdokes, jaya selalu, sehat selalu, berikan yang terbaik untuk negeri secara besar, Polri, dan jaga marwah yang sudah didapatkan oleh Rumah Sakit Bayangkara ini sebagai salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan karena banyak hal, akuntabilitasnya, responsifnya, tangible-nya, measurable, sustainable. Tolong dijaga semua karena ini buat kita, oleh kita, dan untuk kita. Mempererat tali silaturahmi antara umat beragama, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto kunjungi pendeta dan seluruh jemaat Gereja GBI Bless Papua Ministry Sentani. Dalam kunjungannya, Wakapolda Papua didampingi oleh Kapolres Jayapura AKBP Victor D. Makbon serta dihadiri oleh Pendeta Yohanes Lengga dan seluruh jemaat Gereja GBI Bless Papua Ministry Sentani. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua menyampaikan pertama kali tugas di sini pada tahun 1992 di Merauke, yaitu tanah yang dijaga kedamaian yang mudah-mudahan akan tersebar ke seluruh wilayah Papua, termasuk kita yang tinggal di dalamnya. Ini adalah rumah Tuhan. Saya kalau sudah berada di rumah Tuhan itu berusaha untuk berbicara, menyampaikan pesan-pesan yang setiap kata itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, sehingga saya merasa kekuatan yang datang pagi hari ini untuk saya pribadi
Dan untuk institusi saya, Polri secara umum, Polda Papua khususnya, melalui doa yang Pak Pendeta dan jemaah sampaikan, menjadi sebuah energi positif, menjadi sebuah pelindung dari dua aspek. Aspek pertama, kami bertugas dengan hati, dengan cinta dan damai. Aspek kedua, mudah-mudahan masyarakat menerima kami untuk bisa menjalankan tugas-tugas misi-misi suci yang ada ditugaskan kepada kita umat manusia di dunia ini. Perdamaian, kesejahteraan, dan juga cinta kasih. Yang mana pada dasarnya agama adalah prioritas nomor satu, karena di seluruh agama selalu mengajarkan untuk selalu menuju kebaikan tanpa dibeda-bedakan. Dirinya berharap pertemuan ini menjadi awal dari cita-cita kita dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri, khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku, dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas, maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Polres Kerom berhasil amankan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Jalan Trans Papua, tepatnya di depan kantor BKAD Kabupaten Kerom. Penangkapan tersebut dilakukan Polres Kerom setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya peredaran narkotika jenis ganja di Kabupaten Kerom. Mendapat informasi tersebut, anggota Polres Kerom langsung melakukan penyelidikan di beberapa titik yang diduga akan dilewati oleh para pelaku. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 12 Juni dini hari, keempat orang pelaku
yang menggunakan 2 unit sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Polres Kerom. Saat dilakukan penggeledahan, anggota mendapatkan 1 karung beras kecil yang berisikan 38 bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis ganja kering pada jok motor milik salah satu pelaku. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Mapolres Kerom guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dapat dijerat dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cenderawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.